Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Anak-anak, hari ini materi kita PPKN, yaitu kita membahas materi bab 6 tentang perkembangan persatuan dan kesatuan bangsa dalam mempertahankan NKRI. Nah, untuk materi ini nanti diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan memaknai kesatuan wilayah Indonesia melalui sikap toleransi, melalui sikap menghargai bagaimanakah selayaknya kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang beradab. Nah, untuk yang berikutnya, silahkan kalian amati, kalian cermati perbedaan dari kedua gambar ini. Gambar pertama, di situ terlihat seseorang yang dengan sangat mudahnya bisa mematahkan sebatang lidi. Kemudian untuk yang gambar di sampingnya, sejumlah lidi dalam jumlah yang besar diikat dengan sangat kuat sekali, maka akan sangat sulit untuk dipatahkan. Nah, inilah gambaran bagaimanakah kondisi masyarakat Indonesia, bagaimanakah kondisi bangsa Indonesia, sehingga kita mempunyai alasan apa yang menjadi tujuan bangsa kita, apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam lingkup NKRI, untuk menjadikan negara kita menjadi negara yang berdaulat, utuh, akan bisa terwujud. Nah, sekarang kita lihat, kita cermati, ada gambar tentang wilayah NKRI. Saya kira kalau untuk istilah NKRI harga mati, kalimat tersebut kalian sudah tidak asing lagi. Ya, kalimat tersebut bukan hanya sekedar kalimat ungkapan saja, tetapi kalimat tersebut merupakan tujuan, cita-cita yang harus tetap ditegakkan oleh segenap masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nah, kalau kita cermati dari gambar wilayah NKRI tersebut, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Negara kita terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, adat istiadat, agama, ataupun juga kepercayaan di masyarakat kita yang tumbuh dengan suburnya. Negara kita terdiri dari ribuan pulau, terbentang wilayahnya mulai Sabang sampai Merauke. Negara kita mempunyai kekayaan alam, sumber daya alam yang sangat luar biasa sekali. Sehingga ini yang harus tetap kita jaga, harus tetap kita hargai. Bagaimanakah upaya-upaya bangsa kita untuk tetap menjaga NKRI sebagai wujud kedaulatan berbangsa dan bernegara. Nah, anak-anak, untuk lebih memaknai bagaimanakah kesatuan wilayah NKRI, bagaimanakah kita sebagai warga negara bisa mewujudkan, kita bisa menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Karena mewujudkan nilai-nilai persatuan itu tidak ada batasnya. Laki-laki, perempuan, usia muda, usia anak-anak, siapapun, segenap warga negara Indonesia bisa mewujudkan nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sekarang kalian cermati, saya yakin kalian sangat tahu sekali
dengan lagu ini, cermati liriknya, maknai liriknya, bagaimanakah alur cerita dalam lagu ini. Saya yakin kalian pasti akan bisa menunjukkan wujud nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Karena apapun alasannya, menjaga negara, membela negara, itu adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Dan kita harus mempunyai sikap nasionalisme yang tinggi kepada bangsa kita. Nah, sekarang silahkan kalian cermati video ini sehingga kalian nantinya akan bisa tahu apa makna. Nah, anak-anak bagaimana? Saya yakin kalian sangat hafal, mungkin sangat mengenal dengan lagu tersebut, ya. Lagu Bendera yang dinyanyikan oleh grup band Coklat. Nah, seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa bagaimanakah warga negara itu bisa mewujudkan nasionalisme, itu bisa melalui apa saja dan siapa saja, ya, melalui lagu, kemudian melalui bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kalian cermati tadi, ada alur cerita. Seorang anak kecil bagaimana berupaya untuk mendapatkan kembali bendera merah putih. Itu adalah sebagai wujud bentuk nasionalisme. Nah, jadi siapapun bisa mewujudkan nasionalisme itu, apapun bentuknya. Yang penting kita semua sebagai warga negara Indonesia harus bisa memberikan kontribusi yang baik bagaimana upaya kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tetap cinta tanah air dan bangsa. Nah, anak-anak, untuk materi bab 6 ini nanti ada 3 submateri yang kita bahas. Yang pertama yaitu kesatuan wilayah Indonesia, yang kedua yaitu dinamika persatuan dan kesatuan bangsa, yang ketiga mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tadi di awal saya sudah menyampaikan bagaimanakah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bagaimanakah pentingnya mewujudkan sikap nasionalisme. Nah, untuk pertemuan yang kali ini yang kita bahas yaitu submateri yang pertama, yaitu kesatuan wilayah Indonesia. Nah, kita lihat maknanya. Kesatuan wilayah Indonesia dalam berbagai bidang. Nah, kesatuan wilayah Indonesia meliputi segenap bidang atau semua kehidupan berbangsa dan bernegara. Pastinya kalian masih ingat, wilayah Indonesia itu meliputi wilayah mana saja? Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Di dalamnya ada ruang lingkup wilayah darat, wilayah laut, wilayah udara, dengan segenap kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ingat, negara kita adalah merupakan negara yang sangat kaya raya. Kita mempunyai berbagai sumber daya alam yang bisa menjadi modal, yang bisa kita gunakan sebagai aset bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana mewujudkan kesejahteraan sosial. Nah, kemudian kita lihat kesatuan-kesatuan wilayah Indonesia itu meliputi apa saja. Yang pertama, kesatuan wilayah sosial budaya. Kesatuan wilayah sosial budaya ini berkaitan dengan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Kekayaan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang menjadikan ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Nah, pastinya kalian masih ingat
salah satu fungsi Pancasila adalah kepribadian bangsa. Di situ menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Kemudian yang kedua yaitu kekayaan alam wilayah sebagai model bangsa Indonesia. Nah, untuk kesatuan wilayah ini merupakan wilayah ekonomi bangsa Indonesia. Kekayaan merupakan sumber modal bagaimana bangsa ini bisa berdiri, bagaimana bangsa ini bisa membangun untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, untuk wilayah kesatuan ekonomi, anak-anak pastinya kita tidak terlepas dengan pasal 33 UUD 1945, di mana seluruh kekayaan alam, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan pastinya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian kesatuan wilayah yang berikutnya berkaitan dengan ancaman terhadap wilayah NKRI, yaitu sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, wilayah kita terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, terpisah antara satu pulau dengan pulau yang lainnya. Nah, hal ini sangat memungkinkan ancaman-ancaman dari luar, bahkan ancaman-ancaman dari dalam negeri bisa timbul. Sudah menjadi hak dan kewajiban warga negara bahwa pertahanan keamanan, upaya bela negara itu merupakan hak dan tanggung jawab setiap warga negara. Ancaman terhadap satu wilayah negara kita merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara kita. Nah, sekarang bagaimanakah? Apa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam mempertahankan keutuhan wilayah NKRI? Yang pertama yaitu memperkuat dan memperkukuh ketahanan NKRI. Ketahanan NKRI bukan menjadi tanggung jawab TNI atau Polri saja, tetapi menjadi tanggung jawab segenap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Bagaimanakah kita bisa mempertahankan NKRI? Bisa kita sesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan hidup negara kita. Apa yang menjadi tujuan hidup, cita-cita, atau tujuan nasional bangsa Indonesia? Ini juga sangat penting sekali agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap bisa terwujud. Nah, cita-cita negara kita, tujuan negara kita, kalian pastinya sudah tahu apabila kalian hafal dengan pembukaan UUD 1945. Cita-cita negara kita tercantum di kalimat terakhir pembukaan UUD 45, alinea yang kedua. Di situ dinyatakan cita-cita negara kita adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian untuk tujuan nasional bangsa kita, tujuan NKRI negara kita, tercantum di alinea keempat pembukaan UUD 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi, persaudaraan, dan kekeluargaan. Dasar masyarakat kita adalah masyarakat yang multikultur. Negara kita, bangsa kita berdiri di atas perbedaan. Perbedaan itu tidak bisa untuk disamakan, tetapi perbedaan itu bisa disatukan. Bagaimanakah cara mempersatukannya?
yaitu bagaimanakah kita menanamkan nilai-nilai toleransi, nilai-nilai menghargai terhadap sesama warga negara. Kemudian yang keempat yaitu terwujudnya stabilitas dan integrasi nasional. Proses penyatuan bangsa Indonesia itu bisa terwujud apabila stabilitas nasional juga terjaga dengan kuat dan kokoh. Proses penyatuan akan berhasil bila didukung oleh segenap masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Nah, ini muaranya akan terwujudnya situasi aman, tentram, dan tertib. Nah, ini sudah menjadi tujuan kita bersama. Bagaimanakah mewujudkan masyarakat adil dan makmur? Bagaimanakah mewujudkan negara Pancasila? Bagaimanakah kita sebagai warga negara bisa selalu mendukung agar NKRI tetap berdiri? Nah, anak-anak, untuk submateri yang pertama, PPKN, bab 6, saya akhiri. Kita lanjut pertemuan berikutnya untuk membahas submateri yang kedua dari bab ini, yaitu tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.